Kira-kira bagaimana ya Kabinet Ali Sastromi Jojo 1 ini terbentuk? Yuk kita cari tahu. Latar belakangnya, Kabinet Ali Sastromi Jojo 1 dibentuk setelah kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Wilopo mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastromi Jojo yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Untuk membentuk kabinet baru, Ali Sastromi Jojo merupakan tokoh PNI yang berpengalaman dalam bidang diplomasi dan politik. Ali Sastromi Jojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yaitu koalisi partai-partai yang mendukung Kabinet Wilopo. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuatan politik di parlemen dan menghindari konflik antara partai-partai besar. Selain itu, ia juga berusaha untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka dari penjajahan. Kabinet 4. Kabinet Ali Sastromi Jojo 1 merupakan kabinet koalisi antara PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kabinet ini tidak adanya anggota masyumi yang bergabung dalam parlemen ini. Kabinet ini mulai bertugas sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Untuk pertama kalinya jabatan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh dua orang, yaitu Wongso Negoro atau Pir dan Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau adalah politisi NU yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI serta Ketua Seksi Hankam BPKNIP. Lalu ada program kerja. Yang pertama, menyelenggarakan persiapan pemilu. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Yang ketiga, negosiasi permasalahan Irian Barat. Yang keempat, pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang kelima, peninjauan kembali hasil KMB. Dan yang keenam, menyelesaikan pertikaian konflik. Dan ada juga pencapaian atau prestasi. Kabinet terlama yang pernah memimpin pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Konferensi ini diinisiasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Burma atau kini Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Proses persiapan pemilu yang berhasil rampung di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastromi Jojo 1, membaiknya hubungan dengan Cina. Terdapat sebuah sistem ekonomi baru bernama Alibaba. Kemudian prestasi selanjutnya, salah satu program ekonomi yang menonjol adalah pemberian tanah-tanah milik perusahaan perkebunan asing kepada para penduduk yang bermukim di sekitar perkebunan. Pada bidang pertambangan minyak, kabinet ini juga merintis nasionalisasi tambang minyak yang awalnya milik perusahaan Belanda. Pengelolaan minyak dan perdagangan ekspor diatur secara ketat oleh pemerintah. Lalu, Kabinet Ali 1 berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi, yaitu Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diselenggarakan di Kota Bandung pada 18-24 April 1955 dan Indonesia menjadi tuan rumah bagi 25 negara. Masalah yang dihadapi. Konflik antara TNI AD dan pemerintah sipil kembali memanas. TNI AD menolak hasil keputusan pergantian KSAD oleh Menteri Pertahanan, sehingga terjadilah boikot pada acara pelantikan KSAD yang baru. Segala permasalahan yang terjadi pada kabinet membuat NU selaku partai mendukung kabinet ini kemudian menarik dukungannya dalam kabinet. Jatuhnya kabinet Ali Sastromi Jojo 1 ini disebabkan juga karena konflik antara PNI dan NU dan terjadinya pemberontakan DITI. Kabinet Ali Sastromi Jojo 1 ini hanya bertahan selama 2 tahun saja. Walaupun berhasil membuat prestasi gemilang, pada akhirnya Ali harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Alasan utamanya adalah karena adanya mosi tidak percaya diri Masyumi.